Bayangkan kamu memiliki rumah mewah, mobil mahal, perusahaan bernilai miliaran, rekening yang tidak pernah benar-benar kosong, dan puluhan pria yang setiap hari berusaha mendekatimu. Tetapi di balik semua itu, kamu justru tidak tahu apakah seseorang mencintaimu karena dirimu sendiri atau karena hartamu. Itulah yang dialami seorang wanita bernama Alena Pradipta. Setelah 3 kali dikhianati oleh pria yang hanya mengincar kekayaannya, Alena akhirnya mengambil keputusan yang dianggap gila oleh keluarganya. Ia akan berpura-pura bangkrut, meninggalkan kehidupan mewahnya, dan menyembunyikan identitas sebagai pemilik perusahaan besar. Ia ingin mencari satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, cinta yang benar-benar tulus. Namun, Alena tidak pernah menyangka bahwa penyamarannya justru akan mempertemukannya dengan seorang pria sederhana yang nantinya mengubah seluruh hidupnya. Namaku Alena Pradipta. Usiaku 38 tahun. Selama hampir 15 tahun, aku membangun sebuah perusahaan perjalanan dan wisata dari sebuah kantor kecil yang hanya memiliki 3 karyawan. Perusahaan itu bernama Arunika Journey dan pada awalnya hanya melayani perjalanan wisata domestik dengan beberapa kendaraan sewaan. Aku memulainya bersama almarhum ayahku. Ayah adalah orang yang pertama kali mengajariku bahwa bisnis bukan hanya tentang mengejar keuntungan, tetapi tentang membangun kepercayaan. Setelah ayah meninggal karena sakit, aku meneruskan usahanya seorang diri. Aku bekerja dari pagi hingga tengah malam. Sedikit demi sedikit, perusahaan berkembang. Kami mulai membuka paket perjalanan ke berbagai daerah, bekerja sama dengan hotel, restoran, dan penyedia transportasi. 5 tahun kemudian, jumlah karyawan kami sudah lebih dari 100 orang. Dalam beberapa tahun berikutnya, Arunika Journey berkembang menjadi perusahaan yang menghasilkan omset miliaran rupiah setiap tahun. Dari luar, kehidupanku terlihat sempurna. Aku tinggal di rumah besar di kawasan elit, memiliki beberapa kendaraan, sering bepergian ke luar negeri, dan hampir semua kebutuhan bisa kupenuhi tanpa berpikir panjang. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berhasil kubeli dengan uang, ketenangan hati. Aku pernah menikah sekali. Pernikahan itu berlangsung selama 4 tahun. Mantan suamiku bernama Adrian. Ketika pertama kali mengenalnya, aku tidak pernah memberitahunya secara detail tentang nilai perusahaan yang kumiliki. Aku hanya mengatakan bahwa aku memiliki bisnis perjalanan yang cukup berkembang. Adrian terlihat tidak peduli. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan uangku. Aku mempercayainya. Kami menikah dan hidup bersama. Namun, 2 tahun setelah pernikahan, aku menemukan sesuatu yang membuatku hancur. Adrian ternyata memiliki utang yang sangat besar dan menggunakan namaku sebagai jaminan tanpa sepengetahuanku. Ketika kutanyakan alasannya, ia mengatakan bahwa semua itu dilakukan untuk bisnis. Setelah kami bercerai, aku mengetahui bahwa beberapa orang yang dikenalnya sudah mengetahui nilai kekayaanku sejak awal. Sejak saat itu aku menjadi lebih berhati-hati. Sayangnya, pengalaman buruk tidak berhenti di sana. Setelah bercerai, aku sempat menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Revan. Ia terlihat sederhana dan perhatian. Namun, setelah beberapa bulan, aku menemukan bahwa ia diam-diam mencari informasi tentang aset perusahaan dan rumah yang kumiliki. Hubungan itu kembali berakhir. Beberapa tahun kemudian, aku bertemu seseorang yang membuatku kembali percaya kepada cinta. Namanya Darren. Ia seorang pengusaha muda yang tampak sukses. Ia sering mengatakan bahwa ia mengagumi kerja kerasku, bukan hartaku. Tetapi setelah hubungan kami semakin serius, aku mengetahui bahwa ia sedang mengalami masalah keuangan besar dan berusaha mendapatkan akses ke beberapa rekening perusahaan. Saat itu aku benar-benar lelah. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri, apakah mungkin seseorang mencintaiku tanpa melihat jumlah uang di rekeningku? Pertanyaan tersebut terus menghantuiku. Suatu malam, aku duduk di ruang keluarga bersama adikku, Nadia. Aku menceritakan semuanya. Nadia awalnya hanya diam. Kemudian ia berkata, "Kak, mungkin masalahnya bukan kamu selalu bertemu orang yang salah. Mungkin mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenal Alena yang sebenarnya, karena dari awal mereka sudah tahu siapa Alena." Kalimat itu membuatku berpikir. "Maksudmu?" Tanyaku.
Nadia kemudian mengatakan sesuatu yang awalnya terdengar seperti lelucon. Kalau begitu, jangan jadi Alena. Aku menatapnya. Apa? Sembunyikan semuanya. Tinggalkan rumah ini. Jangan pakai mobil mewah. Jangan bawa kartu yang menunjukkan kamu orang kaya. Cari pekerjaan biasa. Kalau ada pria yang mendekat, lihat bagaimana sikapnya ketika dia mengira kamu tidak punya apa-apa. Aku tertawa karena menurutku itu ide yang sangat gila. Tetapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Aku kemudian mulai merancang semuanya. Aku tidak bisa meninggalkan perusahaan begitu saja. Jadi aku menunjuk Nadia sebagai direktur sementara. Secara hukum, kepemilikan perusahaan tetap atas namaku, tetapi aku tidak akan tampil di depan publik selama beberapa bulan. Aku menjual satu mobil yang biasa kugunakan untuk bepergian dan menyimpan kendaraan lainnya di tempat berbeda. Aku menyewa sebuah rumah sederhana di kota kecil sekitar 3 jam dari tempat tinggalku. Rumah itu memiliki 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur sederhana, dan halaman yang tidak terlalu luas. Aku bahkan membeli pakaian biasa dari pasar dan meninggalkan semua barang bermerek di rumah. Nadia membantu menyiapkan identitas sosial baru. Aku menggunakan nama tengahku, Lena Pratiwi, dan mengatakan kepada orang-orang bahwa aku adalah perempuan yang baru saja kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatku bekerja bangkrut. Rencana itu harus sempurna. Bahkan kepada beberapa teman dekat, aku mengatakan bahwa aku sedang mengalami kesulitan keuangan. Tentu saja tidak semua orang percaya, tetapi aku tidak peduli. Aku ingin hidup seperti orang biasa untuk pertama kalinya. Pada minggu pertama, aku merasa sangat aneh. Aku terbiasa memesan makanan melalui layanan premium. Sekarang aku harus memasak sendiri. Aku terbiasa menggunakan kendaraan dengan sopir. Sekarang aku naik kendaraan umum. Aku terbiasa tinggal di rumah yang selalu dibersihkan orang lain. Sekarang aku harus mencuci pakaian dan membersihkan rumah sendiri. Anehnya, setelah beberapa hari, aku justru merasa lebih tenang. Perlengkapan perjalanan milik seorang wanita bernama Bu Ratna. Gajinya jauh lebih kecil daripada penghasilanku sebagai pemilik perusahaan, tetapi aku tidak mempermasalahkannya. Aku ingin merasakan kehidupan biasa. Di tempat kerja itu, aku bertemu banyak orang baru. Salah satunya adalah seorang pria bernama Arga. Usianya sekitar 35 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi kendaraan sekaligus membantu mengantar barang ke beberapa pelanggan. Penampilannya sederhana. Ia sering memakai kemeja kerja yang sudah sedikit pudar dan sepatu yang terlihat sering digunakan. Arga tidak pernah mencoba mendekatiku secara berlebihan. Bahkan pada awalnya ia hampir tidak memperhatikanku. Ia hanya menyapaku ketika membutuhkan sesuatu dari toko. Suatu hari aku menjatuhkan beberapa kotak barang. Arga langsung membantu tanpa banyak bicara. "Biar saya angkat," katanya. Aku berterima kasih. Ia hanya mengangguk lalu kembali bekerja. Beberapa hari kemudian, hujan deras membuat jalan depan toko tergenang. Aku kesulitan pulang karena tidak membawa kendaraan. Arga menawarkan mengantarku menggunakan motornya. Aku menolak karena merasa tidak enak. Tetapi ia mengatakan, "Kalau kamu pulang sendiri dalam kondisi seperti ini, malah bahaya." Akhirnya aku menerima. Sepanjang perjalanan ia tidak bertanya tentang masa laluku, pekerjaanku, atau keluargaku. Ia hanya memastikan aku sampai dengan aman. Sesampainya di depan rumah, ia tidak meminta apapun. Ia bahkan langsung pergi setelah memastikan aku membuka pagar. Malam itu aku duduk di ruang tamu dan memikirkan satu hal. Arga tidak tahu siapa aku. Ia tidak tahu bahwa perempuan yang baru saja ia antar dengan motor tua itu sebenarnya memiliki perusahaan bernilai miliaran. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa seseorang memperlakukanku sebagai manusia biasa. Namun, aku belum ingin terlalu cepat percaya. Aku masih memiliki rencana. Aku ingin melihat apakah sikap Arga tetap sama jika suatu hari ia mengetahui bahwa aku tidak seperti yang ia kira. Aku tidak tahu bahwa ujian pertama akan datang jauh lebih cepat dari perkiraanku. Karena beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja mendengar percakapan Arga dengan seseorang yang membuatku mulai mempertanyakan semua penilaianku terhadap pria itu.
Dan sejak saat itu, penyamaran yang awalnya hanya sebuah eksperimen untuk menemukan cinta berubah menjadi perjalanan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian hujan itu, hubunganku dengan Arga mulai sedikit lebih dekat. Bukan dalam arti hubungan romantis, tetapi kami mulai sering berbicara. Ia terkadang datang ke toko untuk memperbaiki kendaraan pengiriman, sementara aku membantu mencatat beberapa barang yang masuk dan keluar. Dari percakapan kecil itu aku mengetahui bahwa Arga hidup sangat sederhana. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya dan sejak saat itu Arga menjadi tulang punggung keluarga. Ia pernah kuliah, tetapi berhenti karena biaya. Setelah itu ia bekerja serabutan sebelum akhirnya menjadi teknisi kendaraan. Ia memiliki seorang adik perempuan yang sedang kuliah dan sebagian besar penghasilannya digunakan untuk membantu biaya pendidikan adiknya. Anehnya, tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Aku pernah bertanya mengapa ia tidak mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi di kota besar. Ia hanya menjawab, "Kalau saya pergi, siapa yang menjaga ibu?" Jawaban sederhana itu membuatku terdiam. Selama bertahun-tahun aku dikelilingi orang-orang yang selalu berbicara tentang keuntungan, target, investasi, dan uang. Arga justru berbicara tentang tanggung jawab. Aku mulai memperhatikannya. Suatu sore, aku melihat Arga memberikan sebagian uangnya kepada seorang pelanggan toko yang ternyata kesulitan membayar biaya perbaikan kendaraan. Aku bertanya mengapa ia melakukan itu. Ia menjawab bahwa pelanggan tersebut adalah seorang ayah yang menggunakan kendaraan untuk mencari nafkah. Kalau kendaraannya tidak bisa dipakai, anaknya mungkin tidak bisa makan, katanya. Aku terdiam. Di tempat lain, mungkin tindakan seperti itu dianggap tidak masuk akal secara bisnis. Tetapi Arga melakukannya tanpa mengharapkan pujian. Aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, aku tetap mengingat tujuan awal penyamaranku. Aku ingin mengetahui apakah Arga benar-benar tulus. Maka aku mulai memberikan beberapa kesempatan untuk melihat reaksinya. Suatu hari aku mengatakan bahwa aku sedang kesulitan membayar uang sewa rumah. Arga langsung menawarkan bantuan, tetapi ketika aku menolak, ia tidak memaksa. Ia hanya mengatakan, "Kalau kamu butuh, bilang saja. Saya tidak punya banyak. Tapi kalau bisa membantu, saya bantu." Aku sengaja mengatakan bahwa aku tidak memiliki tabungan. Arga tidak berubah. Aku juga pernah mengeluh bahwa pekerjaan di toko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ia menyarankan agar aku belajar keterampilan baru. Ia bahkan memberikan informasi tentang kursus gratis yang diselenggarakan sebuah lembaga lokal. Ia tidak pernah mengatakan, "Cari pria kaya saja." Ia justru mendorongku untuk mandiri. Perlahan aku mulai menyadari bahwa Arga berbeda. Tetapi justru ketika perasaan itu mulai tumbuh, sebuah masalah datang. Suatu pagi, aku menerima pesan dari Nadia. Ia mengatakan bahwa seseorang sedang mencari keberadaanku. Seorang pria bernama Darren ternyata mengetahui bahwa aku meninggalkan kota dan sedang mencoba melacakku. Aku panik. Darren adalah mantan kekasihku yang pernah mencoba mendapatkan akses ke perusahaan. Aku meminta Nadia merahasiakan semuanya. Namun, Darren ternyata sudah mengetahui bahwa aku tinggal di kota tersebut. Ia bahkan mengirim pesan ke nomor baruku. Aku mulai takut penyamaranku terbongkar. Aku menceritakan kepada Arga bahwa ada seseorang dari masa lalu yang menggangguku. Ia tidak bertanya terlalu jauh. Ia hanya mengatakan, "Kalau kamu merasa tidak aman, jangan pulang sendirian." Beberapa hari kemudian, Darren benar-benar muncul di sekitar toko. Ia melihatku dari kejauhan. Aku langsung bersembunyi di ruang belakang. Arga melihat kepanikanku. Ia keluar dan berbicara dengan Darren. Aku tidak mendengar seluruh percakapannya, tetapi Arga meminta pria itu pergi. Darren kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. "Kamu tidak tahu siapa perempuan itu?" Arga menjawab, "Saya tidak peduli siapa dia. Kalau dia tidak ingin bertemu kamu, jangan ganggu." Setelah Darren pergi, Arga tidak menanyakan identitasku. Ia hanya mengatakan bahwa aku harus berhati-hati. Malam itu aku menelepon Nadia.
Aku rasa dia benar-benar tulus, kataku. Nadia tertawa. Jangan terlalu cepat jatuh cinta. Aku tahu ia benar. Tetapi hatiku mulai sulit dikendalikan. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai tanpa harus menunjukkan kekayaan. Beberapa minggu kemudian, toko tempat kami bekerja mengalami masalah. Pemiliknya terlilit utang dan harus menutup sebagian operasional. Aku melihat Bu Ratna sangat terpukul. Ia bahkan mempertimbangkan menjual tokonya. Aku kemudian menggunakan pengetahuan bisnis yang kumiliki untuk membantu membuat strategi pemasaran. Tentu saja aku tidak menggunakan uangku. Aku hanya memberikan ide. Arga membantu memperbaiki sistem pengiriman dan kendaraan. Kami bekerja bersama hampir setiap hari. Perlahan toko mulai mendapatkan pelanggan baru. Bu Ratna akhirnya memutuskan mempertahankan usahanya. Ia mengatakan bahwa tanpa bantuan kami, mungkin ia sudah menyerah. Aku merasa bahagia. Namun, suatu malam Arga mengantarku pulang. Di depan rumah, ia tiba-tiba berkata, "Lena, saya ingin mengatakan sesuatu." Aku gugup. Ia melanjutkan, "Saya suka kamu, tapi saya tidak ingin membuat kamu tertekan." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia mengatakan bahwa ia tidak memiliki rumah besar atau mobil mahal. Saya juga tidak bisa menjanjikan hidup mewah. Kalau kamu mencari itu, mungkin saya bukan orang yang tepat. Aku menatapnya. Kata-kata itu justru membuat hatiku semakin yakin. Aku mengatakan bahwa aku tidak mencari kemewahan. Arga tersenyum. Kalau begitu, kita jalani pelan-pelan. Malam itu aku masuk rumah dengan perasaan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya Nadia menelepon dan mengatakan bahwa perusahaan kami sedang menghadapi masalah besar. Salah satu mitra bisnis menuduh Arunika Journey melakukan pelanggaran kontrak. Jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan, perusahaan bisa mengalami kerugian besar. Aku harus kembali ke dunia yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak bisa terus menjadi Lena. Aku harus menjadi Alena. Masalahnya, aku belum siap mengatakan kebenaran kepada Arga. Aku takut jika ia mengetahui siapa aku. Semua yang selama ini kami bangun akan berubah. Aku meminta Nadia menyelesaikan masalah tanpa membawaku ke publik. Tetapi ternyata masalah tersebut jauh lebih besar. Ada seseorang yang sengaja membuat kekacauan agar aku terpaksa kembali. Dan orang itu ternyata memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak pernah kuduga. Sementara itu, Arga mulai mengetahui bahwa perempuan yang selama ini ia kenal ternyata menyimpan rahasia besar. Suatu malam, ketika aku sedang keluar membeli kebutuhan, Arga menemukan sesuatu yang tertinggal di meja toko. Sebuah kartu nama lama milikku. Di sana tertulis, Alena Pradipta, founder CEO Arunika Journey. Ia menatap kartu itu lama. Ketika aku kembali, aku melihat ekspresinya berbeda. "Lena," katanya pelan, "siapa sebenarnya kamu?" Aku membeku. Saat itu aku tahu, waktuku untuk bersembunyi telah habis. Aku berdiri di depan Arga tanpa mampu mengatakan apapun. Kartu nama yang seharusnya sudah kusimpan bertahun-tahun kini berada di tangannya. Aku tahu tidak ada lagi alasan untuk berbohong. Arga menatapku dengan wajah penuh pertanyaan. "Kenapa namamu ada di kartu ini?" tanyanya. Aku menarik napas panjang. Karena sebenarnya namaku bukan Lena. Arga tidak berkata apa-apa. Aku kemudian menceritakan semuanya. Aku mengatakan bahwa aku adalah Alena Pradipta, pemilik Arunika Journey. Aku menjelaskan bahwa aku sengaja meninggalkan kehidupanku karena ingin mengetahui apakah ada seseorang yang bisa mencintaiku tanpa melihat hartaku. Aku juga mengakui bahwa sejak awal aku memang menyembunyikan identitas. Arga mendengarkan sampai selesai. Aku berharap ia marah. Ternyata reaksinya jauh lebih menyakitkan. Ia hanya berkata, "Jadi selama ini kamu mengujiku?" Aku tidak bisa menjawab. "Kamu tahu apa yang paling membuat saya kecewa?" tanyanya. "Bukan karena kamu kaya. Bukan karena kamu pemilik perusahaan. Tapi karena kamu tidak percaya bahwa saya bisa menyukaimu tanpa semua itu." Aku merasa dadaku sesak.
Aku mencoba menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu membuatku takut. Namun, Arga mengatakan bahwa ketakutanku bukan alasan untuk mempermainkan perasaannya. Setelah itu ia pergi. Selama beberapa hari kami tidak berbicara. Aku kembali ke rumah besar dan kehidupan lamaku. Semua yang sebelumnya terasa nyaman kini terasa kosong. Aku kembali mengenakan pakaian mahal, menggunakan kendaraan dengan sopir, dan menghadiri rapat perusahaan. Tetapi setiap kali duduk di ruang rapat, pikiranku justru tertuju pada rumah kecil tempat aku pernah tinggal sebagai Lena. Aku merindukan kesederhanaan. Aku merindukan percakapan dengan Arga. Aku mulai menyadari bahwa rencana yang kubuat untuk mencari cinta tulus ternyata justru membuatku melakukan kesalahan yang sama seperti orang-orang yang pernah menyakitiku. Aku memperlakukan seseorang berdasarkan ketakutanku sendiri. Sementara itu, masalah perusahaan semakin serius. Mitra bisnis yang menuntut kami ternyata memiliki hubungan dengan Darren. Aku mulai mencurigai bahwa Darren sengaja memanfaatkan masalah tersebut untuk memaksaku kembali ke posisi semula. Nadia membantu mengumpulkan bukti. Kami menemukan bahwa beberapa dokumen kontrak telah dimanipulasi. Ada seseorang dari dalam perusahaan yang membocorkan informasi kepada pihak luar. Aku kemudian meminta seluruh tim melakukan audit. Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh salah satu manajer lama. Ia ternyata bekerja sama dengan Darren. Masalah tersebut kemudian dibawa ke jalur hukum. Namun, aku tidak lagi hanya memikirkan perusahaan. Aku ingin memperbaiki hubungan dengan Arga. Aku mendatanginya ke rumah. Ia tinggal bersama ibunya. Ketika aku datang, Arga terlihat terkejut. Aku meminta maaf. Saya tahu saya salah, kataku. Saya tidak seharusnya menguji kamu. Arga tidak langsung menjawab. Ibunya kemudian keluar dan mempersilakan kami berbicara di teras. Aku menjelaskan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Aku mengatakan bahwa aku tidak meminta Arga langsung percaya lagi. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk mengetahui siapa diriku sebenarnya. Arga akhirnya berkata, "Saya memang marah, tapi saya juga tahu kenapa kamu melakukan itu." Aku menatapnya. "Kamu tidak harus menerima saya," kataku. "Kalau kamu mau pergi, saya akan menghargainya." Arga diam cukup lama. Kemudian ia mengatakan bahwa ia masih memiliki perasaan. Tetapi ia memiliki satu syarat. Kalau kita lanjut, jangan pernah ada lagi kebohongan seperti itu. Aku mengangguk. Hubungan kami tidak langsung kembali seperti sebelumnya. Kami harus membangun ulang kepercayaan. Aku mulai memperkenalkan Arga kepada kehidupanku yang sebenarnya. Aku membawanya ke kantor perusahaan. Ia melihat puluhan karyawan, ruang rapat besar, dan namaku terpampang di dinding sebagai pendiri perusahaan. Aku melihat ekspresinya. Ia tidak kagum berlebihan. Ia justru berkata, "Sekarang saya mengerti kenapa kamu ingin kabur." Aku tersenyum. "Kenapa?" "Karena semua orang di sini mengenal Alena. Tapi mungkin tidak banyak yang mengenal Lena." Kalimat itu membuatku terdiam. Arga ternyata memahami sesuatu yang selama ini tidak bisa kujelaskan. Alena adalah identitas yang dibangun oleh kerja keras bertahun-tahun. Lena adalah diriku yang bisa tertawa tanpa memikirkan nilai saham perusahaan. Aku mulai belajar menyeimbangkan keduanya. Aku tidak lagi menyembunyikan kekayaan, tetapi juga tidak menjadikannya sebagai identitas utama. Arga tetap bekerja sebagai teknisi. Ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya hanya karena aku kaya. Bahkan ketika aku menawarkan posisi di perusahaan, ia menolak. "Saya ingin mendapatkan sesuatu karena kemampuan saya sendiri," katanya. Aku menghargai keputusan itu. Beberapa bulan kemudian, Arga mendapatkan tawaran untuk mengelola divisi transportasi perusahaan. Kali ini ia menerima setelah melalui proses seleksi seperti karyawan lain. Ia bekerja keras dan membuktikan kemampuannya. Hubungan kami semakin dewasa. Namun, masih ada satu masalah. Darren tidak menyerah. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa aku menggunakan kekayaan untuk membeli kesetiaan Arga. Beberapa media mulai memberitakan hubungan kami. Aku menjadi sasaran kritik.
Banyak orang mengatakan Arga hanya mengejar uang. Aku tidak peduli. Tetapi Arga merasa terganggu. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi alasan reputasiku rusak. Aku menjawab, kalau kita hidup berdasarkan omongan orang, kita tidak akan pernah bahagia. Kami memutuskan menghadapi semuanya bersama. Kami memberikan penjelasan bahwa hubungan kami bukan bagian dari bisnis. Aku juga memastikan Arga tidak mendapatkan perlakuan istimewa di perusahaan. Ia tetap bekerja berdasarkan kinerja. Perlahan isu tersebut mereda. Hubungan kami justru semakin kuat. Suatu malam, Arga mengajakku kembali ke kota kecil tempat kami pertama kali bertemu. Kami berjalan melewati toko lama tempat kami bekerja. Toko itu masih berdiri. Bu Ratna menyambut kami dengan senyum. Arga kemudian berkata, "Saya pernah bertanya siapa kamu. Sekarang saya sudah tahu. Tapi saya tetap ingin mengenal Lena." Aku tersenyum. "Lena itu saya." "Saya tahu." Ia kemudian menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa harus memilih antara Alena dan Lena. Aku bisa menjadi keduanya. Aku bisa menjadi pengusaha yang kuat sekaligus perempuan yang ingin dicintai tanpa syarat. Tetapi perjalanan kami belum selesai. Karena setelah hubungan kami mulai pulih, sebuah keputusan dari Arga membuatku terkejut. Ia mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan pekerjaannya dan membangun usaha sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa hubungan kami tidak membuatnya bergantung kepadaku. Aku sempat khawatir. Tetapi aku menghargai pilihannya. Aku tidak memberikan modal. Aku hanya memberikan nasihat jika ia meminta. Arga kemudian memulai usaha bengkel dan jasa perjalanan kecil. Dari sana, kami belajar bahwa cinta yang sehat bukan tentang siapa yang lebih kaya. Cinta adalah tentang dua orang yang tetap memiliki tujuan masing-masing, tetapi memilih berjalan bersama. Dan ujian terbesar datang ketika usaha Arga hampir bangkrut. Usaha Arga awalnya berkembang cukup baik. Ia membuka bengkel kecil dan bekerja sama dengan beberapa penyedia kendaraan wisata. Aku tidak ikut campur secara langsung. Aku tahu ia ingin membangun semuanya dengan kemampuannya sendiri. Aku hanya mendukung dari jauh. Namun, dunia bisnis tidak selalu sesuai rencana. 6 bulan setelah usahanya berjalan, salah satu partner utamanya gagal membayar kewajiban. Beberapa kendaraan yang digunakan untuk operasional juga mengalami masalah. Arga terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaikinya. Pengeluaran meningkat sementara pemasukan menurun. Aku mengetahui kondisinya dari Nadia, tetapi aku tidak langsung menawarkan uang. Aku ingin menghormati prinsip Arga. Suatu malam ia datang menemuiku. Wajahnya terlihat lelah. "Saya mungkin harus menutup usaha," katanya. Aku bertanya apakah ia sudah menghitung semua kemungkinan. Ia mengangguk. "Saya sudah mencoba semuanya." Aku bertanya apakah ia ingin aku membantu. Ia terdiam. "Saya ingin, tapi saya takut setelah itu kamu menganggap saya sama seperti orang-orang yang dulu mengejarmu." Aku memegang tangannya. "Membantu bukan berarti membeli kamu." Ia akhirnya menerima bantuan, tetapi dengan syarat semuanya tercatat sebagai pinjaman. Aku setuju. Aku tidak ingin memberinya uang tanpa tanggung jawab. Kami membuat perjanjian sederhana. Arga menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki kendaraan dan mengubah model bisnis. Ia mulai fokus pada perawatan kendaraan wisata dan layanan perjalanan skala kecil. Perlahan usahanya kembali berjalan. Dari kejadian itu kami semakin memahami cara bekerja sama. Kami tidak mencampurkan hubungan dengan uang tanpa aturan. Semua dibuat jelas agar tidak ada rasa tidak nyaman di kemudian hari. Beberapa bulan kemudian, Arga berhasil mengembalikan sebagian besar pinjaman. Aku tidak menagih. Ia sendiri yang mengirim pembayaran sesuai jadwal. Aku merasa bangga. Bukan karena uangku kembali, tetapi karena ia menjaga kepercayaan. Suatu hari, ia mengajakku bertemu ibunya. Ibunya berkata, "Nak, saya tidak pernah menyangka Arga bisa berubah sejauh ini." Aku tersenyum. Saya juga banyak belajar dari dia. Hubungan kami semakin dekat. Aku mulai sering mengunjungi rumah mereka tanpa pengawal atau kendaraan mewah.
Aku membantu ibunya ketika ada kebutuhan. Tetapi aku juga tidak ingin mengubah kehidupan mereka secara tiba-tiba. Aku belajar menghormati cara hidup mereka. Sementara itu, perusahaan Arunika Journey kembali berkembang. Aku mulai membuka beberapa cabang baru. Namun, aku membuat keputusan penting. Aku tidak ingin seluruh hidupku hanya tentang bisnis. Aku mengurangi jam kerja dan memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada Nadia. Aku ingin memiliki waktu untuk keluarga. Arga juga mulai berkembang sebagai pengusaha. Kami bahkan pernah bekerja sama dalam satu proyek. Tetapi kami tetap memisahkan urusan pribadi dan bisnis. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara keluarga, Arga mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Aku mengira itu tentang bisnis. Ternyata ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Alena, saya tidak punya cincin paling mahal. Aku langsung terdiam. Saya juga tidak bisa menjanjikan kamu kehidupan tanpa masalah. Tapi saya bisa berjanji untuk jujur dan bekerja bersama kamu. Ia kemudian membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat cincin sederhana. Aku menangis. Bukan karena nilai cincin tersebut, tetapi karena aku tahu perjalanan kami tidak mudah. Aku menerima lamarannya. Namun, sebelum menikah, aku membuat satu permintaan. Aku mengatakan bahwa kami harus membuat perjanjian yang jelas mengenai harta dan bisnis. Arga setuju. Ia bahkan mengatakan bahwa itu justru membuatnya nyaman. Kami ingin memastikan pernikahan kami tidak dipengaruhi masalah finansial. Persiapan pernikahan berlangsung sederhana. Aku tidak mengadakan pesta besar. Aku hanya mengundang keluarga dan teman dekat. Banyak orang bertanya mengapa seorang wanita yang memiliki kekayaan besar memilih pernikahan sederhana. Aku menjawab bahwa aku sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kali ini aku ingin melakukan sesuatu karena benar-benar kuinginkan. Hari pernikahan tiba. Ketika melihat Arga berdiri di depan, aku teringat hari pertama kami bertemu. Saat itu aku hanya seorang perempuan yang menyamar dan ingin mencari tahu apakah ada orang yang bisa mencintaiku tanpa uang. Sekarang aku berdiri di depannya sebagai diriku sendiri. Tidak ada penyamaran. Tidak ada kebohongan. Tidak ada ujian. Hanya dua orang yang memilih untuk saling percaya. Setelah menikah, kehidupan kami berjalan sederhana. Aku tetap menjalankan perusahaan. Arga tetap mengembangkan usahanya. Kami memiliki rumah bersama, tetapi masing-masing masih memiliki ruang untuk bekerja. Kami membuat aturan sederhana, tidak membicarakan masalah bisnis saat makan malam, tidak mengambil keputusan besar ketika sedang marah, dan selalu membicarakan masalah sebelum tidur. Aturan itu terdengar sederhana, tetapi sangat membantu. Beberapa tahun kemudian, Arga berhasil mengembangkan usahanya hingga memiliki beberapa cabang. Aku juga memperluas perusahaan perjalanan. Kami bahkan membuat program wisata yang menggabungkan layanan kendaraan milik Arga dengan paket perjalanan perusahaan. Semua dilakukan secara profesional. Tidak ada perlakuan khusus. Aku tetap membayar jasa perusahaannya seperti vendor lain. Banyak orang kemudian mengatakan bahwa kami pasangan bisnis yang sukses. Tetapi kami tahu rahasia sebenarnya bukan pada uang. Rahasianya adalah kami tidak saling bergantung secara finansial. Kami saling mendukung tanpa kehilangan identitas. Suatu sore, kami kembali ke kota kecil tempat kami pertama kali bertemu. Toko Bu Ratna sudah berubah menjadi toko yang lebih besar. Bu Ratna masih mengingat kami. Ia tertawa ketika melihat kami. Dulu kalian sama-sama kelihatan tidak punya apa-apa. Aku tersenyum. Memang begitu, Bu. Arga menjawab. Ternyata kami cuma belum tahu apa yang akan terjadi. Kami kemudian duduk bersama. Aku melihat Arga dan berkata, kalau dulu saya tidak menyamar, mungkin kita tidak akan pernah bertemu seperti ini. Arga tersenyum. Kalau dulu kamu jujur dari awal, mungkin saya tidak akan marah. Kami tertawa. Tetapi kemudian ia berkata serius. Saya tidak ingin kamu lagi menyembunyikan siapa dirimu hanya untuk mencari tahu siapa yang tulus. Aku mengangguk. Sekarang saya tahu, orang tulus tidak perlu diuji dengan kebohongan.
Ia cukup dilihat dari bagaimana dia bersikap ketika tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Kalimat itu menjadi salah satu kesimpulan terbesar dalam hidupku. Aku sadar bahwa eksperimen yang kulakukan memang berhasil menemukan orang yang tulus, tetapi caranya tidak sepenuhnya benar. Aku belajar bahwa cinta yang sehat membutuhkan kejujuran sejak awal. Dan ketika aku pikir semuanya sudah sempurna, kehidupan kembali memberi kami satu ujian terakhir. Perusahaan Arunika Journey mengalami krisis besar akibat perubahan pasar. Omzet turun drastis. Banyak cabang terancam ditutup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar menghadapi kemungkinan kehilangan sebagian besar kekayaan yang kubangun. Kali ini aku tidak takut, karena aku sudah memiliki seseorang yang tidak mencintaiku karena kekayaan. Dan justru ketika kekayaanku mulai berkurang, aku akan mengetahui apakah semua yang kami bangun benar-benar nyata. Krisis perusahaan berlangsung hampir 2 tahun. Arunika Journey harus menutup beberapa cabang yang tidak lagi menguntungkan. Nilai aset perusahaan turun dan banyak investor mulai menarik diri. Aku harus mengambil keputusan sulit. Aku menjual beberapa kendaraan, mengurangi kantor, dan merampingkan jumlah karyawan. Rasanya seperti melihat sesuatu yang kubangun selama bertahun-tahun perlahan hilang. Tetapi kali ini aku tidak sendirian. Arga selalu berada di sampingku. Ia tidak pernah mengatakan, "Aku sudah bilang." Ia juga tidak pernah menyalahkan keputusan masa lalu. Ia hanya bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Aku mengatakan bahwa mungkin aku harus menjual rumah besar untuk menyelamatkan perusahaan. Arga menjawab, "Kalau itu keputusan terbaik, kita lakukan. Rumah bisa dicari lagi." Aku terdiam. Dulu aku takut kehilangan harta karena mengira harta adalah jaminan keamanan. Sekarang aku sadar, keamanan terbesar bukan berasal dari rumah besar atau rekening besar. Keamanan berasal dari kemampuan menghadapi masalah bersama. Aku akhirnya menjual beberapa aset dan mempertahankan bagian perusahaan yang paling sehat. Aku juga mulai mengubah model bisnis. Kami fokus pada perjalanan yang lebih personal, wisata lokal, dan pengalaman yang tidak bisa ditawarkan perusahaan besar. Arga membantu dari sisi transportasi. Kami mengembangkan layanan perjalanan dengan kendaraan yang nyaman dan pemandu lokal. Perlahan pelanggan mulai kembali. Perusahaan tidak kembali sebesar dulu, tetapi menjadi lebih sehat. Aku tidak lagi mengejar omzet miliaran hanya demi terlihat sukses. Aku lebih fokus pada keuntungan yang stabil dan kehidupan yang seimbang. Pada suatu malam, aku membuka kembali kotak tempat menyimpan barang-barang lama. Di sana masih ada kartu nama yang dulu ditemukan Arga. Aku melihat tulisan, Founder CEO Arunika Journey. Aku tersenyum. Kartu itu mengingatkanku pada masa ketika aku berpikir bahwa kekayaan adalah alasan orang datang kepadaku. Sekarang aku tahu, tidak semua orang seperti itu. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak perlu menyembunyikan diri untuk menemukan orang yang tulus. Aku hanya perlu menjadi lebih bijaksana dalam memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupku. Arga datang dari kehidupan yang sangat berbeda. Ia tidak pernah memiliki harta sebesar yang kumiliki. Ketika ia membutuhkan bantuan, ia meminta dengan jujur. Ketika ia berhasil, ia tidak menjadikanku alasan untuk merasa lebih tinggi. Dan ketika aku menghadapi krisis, ia tetap berada di sampingku. Suatu hari aku bertanya kepadanya, "Kalau dulu kamu tahu sejak awal aku kaya, apakah kamu tetap akan mendekatiku?" Ia berpikir cukup lama. "Mungkin saya akan lebih hati-hati." Aku tertawa. "Kenapa?" "Karena saya takut kamu mengira saya mendekat karena uang." Aku tersenyum. "Dan sekarang?" Ia menjawab, "Sekarang saya tahu kamu bukan hanya Alena yang punya perusahaan. Kamu juga Lena yang pernah naik motor kehujanan dan makan mie instan di rumah kecil." Kami tertawa. Aku menyadari bahwa justru kehidupan sederhana itulah yang membuat kami mengenal satu sama lain. Bukan karena penyamaranku benar, tetapi karena selama beberapa bulan itu kami melihat sisi masing-masing yang tidak terlihat ketika uang dan status berada di depan. Beberapa tahun kemudian, aku dan Arga memiliki seorang anak perempuan. Kami memilih membesarkannya dengan cara yang sederhana.
Ia tahu bahwa keluarganya berkecukupan, tetapi kami tidak ingin ia tumbuh dengan anggapan bahwa uang bisa menyelesaikan semuanya. Kami mengajarinya bekerja, menabung, berbagi, dan menghargai orang lain. Aku juga membentuk sebuah yayasan kecil untuk membantu anak muda yang ingin belajar bisnis dan keterampilan kerja. Aku ingin menggunakan sebagian kekayaanku bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menciptakan kesempatan bagi orang lain. Arga ikut membantu. Ia sering memberikan pelatihan dasar tentang kendaraan dan usaha perjalanan. Suatu hari seorang peserta bertanya kepadaku, "Bu, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintai kita?" Aku terdiam sebentar. Pertanyaan itu membawaku kembali ke masa lalu. Aku menjawab, "Jangan lihat apa yang dia katakan ketika semuanya mudah. Lihat bagaimana dia bersikap ketika kamu tidak bisa memberikan apa-apa." Ruangan menjadi hening. Aku kemudian melanjutkan, "Tapi jangan juga menguji orang dengan kebohongan seperti yang pernah saya lakukan. Kejujuran jauh lebih penting." Aku menceritakan sebagian pengalamanku kepada mereka. Aku tidak menyebut nama atau detail pribadi, tetapi aku ingin mereka memahami bahwa mencari cinta bukan seperti melakukan audit bisnis. Kita tidak bisa mengontrol semua hasil. Kita hanya bisa memilih dengan hati-hati dan berani menerima risiko. Ketika pulang dari acara itu, Arga menungguku di mobil. Ia tersenyum. "Kamu sekarang sudah jadi guru." Aku tertawa. "Bukan guru, cuma orang yang pernah salah." Ia mengangguk. Kadang orang yang pernah salah justru punya pelajaran paling banyak. Kami kemudian pulang bersama. Di perjalanan, aku melihat kota yang dulu menjadi tempat aku menyamar. Banyak hal sudah berubah. Toko lama Bu Ratna sekarang sudah menjadi minimarket besar. Rumah kecil tempatku tinggal sudah direnovasi. Tetapi kenangan itu tetap ada. Aku menyadari bahwa perjalanan hidupku bukan tentang bagaimana seorang wanita kaya menemukan pria sederhana. Itu terlalu sederhana untuk menggambarkan semuanya. Kisah sebenarnya adalah tentang seorang perempuan yang terlalu takut dicintai karena dirinya sendiri, hingga ia mencoba menguji dunia dengan kebohongan. Kemudian ia bertemu seseorang yang mengajarinya bahwa cinta tidak membutuhkan penyamaran, melainkan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Aku pernah berpikir bahwa jika memiliki uang, aku bisa menghindari rasa sakit. Ternyata tidak. Uang bisa membeli kenyamanan, tetapi tidak bisa menjamin kesetiaan. Uang bisa membeli rumah, tetapi tidak bisa memastikan seseorang mau pulang kepadamu. Uang bisa membeli perjalanan ke banyak tempat, tetapi tidak bisa menjamin ada seseorang yang ingin berjalan bersamamu. Arga tidak pernah menjadi pria terkaya yang kukenal. Tetapi ia menjadi orang yang membuatku merasa paling aman. Bukan karena ia bisa memberiku sesuatu, melainkan karena aku tahu ia tidak akan meninggalkanku hanya karena keadaan berubah. Bertahun-tahun setelah pernikahan kami, aku pernah bertanya lagi tentang masa ketika aku menyamar. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang akan kamu lakukan? Arga menjawab, "Saya tetap akan bertemu kamu, tapi saya berharap kamu lebih cepat jujur." Aku tersenyum. "Saya juga berharap begitu." Ia kemudian berkata, "Tapi mungkin kalau kamu tidak menyamar, kita tidak akan pernah bertemu." Aku mengangguk. Ada ironi dalam hidup. Kesalahan yang kita lakukan kadang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi itu bukan berarti kesalahan harus diulang. Kita harus mengambil pelajarannya. Kini aku tidak lagi menyebut Arga sebagai pria sederhana yang berhasil mendapatkan wanita kaya. Aku menyebutnya sebagai pasangan hidupku. Kami tidak lagi menghitung siapa yang memiliki lebih banyak uang. Kami menghitung berapa banyak masalah yang berhasil kami lewati bersama. Kami tidak lagi mengejar kehidupan yang terlihat sempurna. Kami memilih kehidupan yang terasa nyata. Dan ketika seseorang bertanya kepadaku apa hasil paling tak terduga dari rencana pura-pura bangkrut yang pernah kulakukan, jawabanku bukan pernikahan, bukan bisnis, bahkan bukan kebahagiaan. Jawabanku adalah aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Sebelum bertemu Arga, aku terlalu sibuk mencari seseorang yang mencintaiku tanpa melihat hartaku. Setelah bertemu dengannya,
Aku sadar bahwa aku juga harus belajar mencintai diriku sendiri tanpa menjadikan kekayaan sebagai ukuran nilai diriku. Aku bukan hanya seorang miliarder. Aku bukan hanya pemilik perusahaan. Aku adalah seorang perempuan yang pernah gagal, pernah ditipu, pernah takut, pernah mengambil keputusan yang salah, lalu belajar untuk memperbaikinya. Dan mungkin itulah akhir sebenarnya dari kisah ini. Bukan tentang wanita kaya yang menemukan cinta di tengah kehidupan sederhana, tetapi tentang seseorang yang akhirnya memahami bahwa cinta sejati tidak muncul ketika kita berhasil menyembunyikan siapa diri kita, melainkan ketika kita berani menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan tetap menemukan seseorang yang memilih untuk tinggal.